Ya, Kak. Oke, buat Sania, apa nih yang bisa kita diskusikan? Kamu ada pertanyaan apa? Soal interview mungkin Pak, Oh, boleh. Oh, boleh banget. Apa tuh? terkait interview. Hmm. Jadi saya itu berkali-kali ngikutin interview, tapi sering mendapat balasan yang tidak terima gitu. Oke, Terus gagal ya di tips-tips interview. untuk ya tips-tips untuk menjawab ketika interview itu aja Pak. Oke, yang kamu terhenti itu interviewnya di tahap HR atau user? Atau kadang HR, kadang Biasanya user? kadang HR, kadang user Paling sering yang di tahap mana? HR-nya. Di HR. Paling sering lebih di HR. Terus Ya, untuk tesnya itu secara offline ketemu langsung atau online atau keduanya? dua-duanya Dua-duanya. Jadi ada yang ditolak yang ketemu langsung, ada yang ditolak secara online. online kayak gitu. Oke, nggak apa-apa. Kemudian yang selanjutnya, loker yang kamu lamar itu yang ditolak-tolak itu ya di interview khususnya, itu yang sesuai dengan background kamu, bisa background pekerjaan, background magang, background pendidikan, atau yang nggak sesuai background, atau dua-duanya. Semuanya most of sesuai background. Hmm. Untuk yang posisi accounting kan banyak. Lalu saya juga pernah yang posisi customer service juga sekali kan. Oh, oke. Jadi Ya, backgroundmu data itu accounting base. ya, kayak gitu. Oh, oke. Tapi kebanyakan kebanyakan sesuai dengan background Oke. pendidikan. Ada yang sesuai background, ada yang enggak, tapi dua-duanya juga pernah gitu ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Kan kamu kan udah beberapa kali, berarti kan kamu sudah punya referensi pertanyaan interview, ya kan? Kamu biasanya bingung atau nggak pede kalau ditanya apa. Tapi pertanyaannya adalah, satu, sebutkan pertanyaan-pertanyaan yang kamu bingung, nggak yakin, tapi berulang di beberapa interview. Ada nggak? Nggak ada sih Pak secara spesifik. Nggak ada secara Tapi spesifik. beberapa ada satu pertanyaan yang kadang saya bingung gitu loh, Apa tuh? tentang kenapa kenapa mendaftar di perusahaan ini gitu. Oke, oke. Nih kita, Sama itu oke. Kamu biasanya daftar apa? posisi Posisi apa? accounting gitu. Accounting. Oke, Accounting, finance, accounting, finance. Oke, atau kita ngomong, admin. ya kita ngomongin accountingnya dulu aja. Sekarang pura-pura ya. Kalau kamu aku interview dengan mengapa kita bikin nama PT asal, PT Sania gitu. Nah, aku kasih pertanyaan yang sama. Kita simulasi singkat aja biar aku ada gambaran. Mengapa Anda melamar di sini sebagai staff accounting di PT Sania? Kamu udah jawabnya gimana? Pertama, biasanya saya jawab karena Ya, background gimana? pendidikan saya. Coba ngomong kayak pura-pura asli. Kita simulasi aja. Coba. Karena posisi yang tersedia itu sesuai dengan background pendidikan saya, jadi saya percaya saya punya dasar atau basic untuk ada di posisi tersebut, dan saya juga ingin belajar lebih banyak, berkembang bersama itu. Udah Sania, begitu. ya, Selalu begitu. most of seperti itu. Enggak sih, kadang Mostly gonta-ganti. sependek itu. Mostly, Oke, yang ya. paling panjang yang gimana? Ini kan versi pendek nih. Ada versi panjang nggak yang kamu punya? Biar aku tahu kan kamu bilangnya ganti-ganti. Atau sebenarnya versi panjang nggak terlalu panjang, cuma nambah beberapa kata. Atau gimana? Iya, Versi lainmu sepertinya. gimana? Iya, nambah beberapa beberapa Coba kata. versi panjang, versi versi yang lain. Kamu gimana? Kita Lebih simulasi aja. biasanya saya searching soal ini kan perusahaan, lalu saya Hmm. ceritain Coba backgroundnya ngomong asal sedikit, aja. terus PT-nya mungkin PT ingatanmu, PT asli. Tapi kita pura-pura jadi PT Sania namanya. Coba ngomong asal. saya tahu Yuk. PT Kalbe itu kan one of the biggest company Malah di jadi Kalbe. Ini kan namanya Sania. Ganti. Sania, PT Sania. Oke, diulang. PT Sania itu one of the biggest company di industri ini. Jadi saya ingin ikut berpartisipasi, ikut berkembang bersama PT Sania karena ingin ikut andil dalam kegiatan, dan juga background pendidikan saya kebetulan sesuai dengan uh, kualifikasi yang diperlukan, posisi yang Oke. diperlukan kualifikasi. Oke, ini ya yang sedikit lebih panjang yang ini. Ya, Ada versi yang beda lagi nggak? enggak. Nggak, oke. Aku jawab ya. Ini aku bukan dari Ya, sudut pandang HR ya, aku sudut pandang user. Oke. Jadi dari jawabanmu ini, satu, belum meyakinkan. Kedua, kamunya nggak yakin. Gitu.
Ini aku kasih tahu, kalau ditanya alasan melamar pekerjaan, jawabanmu tadi itu baru di awalan doang. Jadi kamu bilang bahwa yang versi pertama, saya melamar di posisi ini karena saya memiliki background pendidikan yang sesuai dengan posisi ini. Dan saya yakin bahwa apa yang sudah saya miliki akan berguna di perusahaan ini. Yes, example-nya apa? Gitu, breakdown. Karena setiap orang yang berasal dari jurusan akuntansi bisa ngomong begitu. Kan kalau kita pakai logika yang tidak tertulis, oke lah, backgroundmu akuntansi. Tapi kan nggak semua orang akuntansi cocok di sini. Nah, ini versi menjualku tuh kurang deep di situ. Jadi jawabanmu itu baru awalan. Kamu lupa menjelaskan rentetan pengalaman dengan menyebutkan kata-kata kunci. Gitu. Contoh misalkan, apa ya misalkan ya? Aku nih, kamu punya rumah makan nasi goreng. Oke? Aku pengen ngelamar jadi tukang masak di warung makanmu. Kalau aku ngomong sama kamu kayak gini, baik Bu, saya melamar di nasi goreng Bu Sania karena saya memiliki pengalaman untuk menjadi penjual nasi goreng sehingga saya bisa atau bisa saya yakin bahwa kemampuan saya menjadi pedagang nasi goreng waktu itu bisa berguna di sini. Masa cuma gitu doang? Bayangin sama orang yang ngomongnya kayak begini. Baik Bu Sania, saya melamar menjadi juru masak di rumah makan nasi goreng Bu Sania dikarenakan saya memiliki pengalaman yang relevan dengan posisi tersebut. Saya sudah lebih dari 10 tahun bekerja menjadi tukang masak nasi goreng. Saya pernah menjadi tukang nasi goreng keliling maupun saya ikut dengan bos saya sebelumnya. Saya bisa memasak 10 jenis nasi goreng ala Indonesia maupun 10 nasi goreng ala luar negeri. Saya pernah memasak nasi goreng untuk dihidangkan di Istana Presiden. Saya juga pernah mengikuti volunteer di mana saat itu saya harus memasak nasi goreng sekaligus untuk ratusan orang korban bencana alam di pengungsian. Dari pengalaman saya tadi, saya yakin bahwa saya akan sesuai dengan posisi ini. Bayangin kamu ngomongnya tuh sedetail itu. Karena kalau cuma sekedar ngomong, saya sesuai, ya karena saya memiliki background yang sesuai, yang relevan dengan posisi tersebut, sehingga saya yakin. Ya that's it, apanya? Kenapa kamu nggak sebut mata kuliah yang kamu kuat? Kenapa kamu nggak sebut bidang-bidang yang kamu kuat? Kenapa kamu nggak sebut terkait dengan teknis ngerjain apa nih yang kamu pernah praktikum di kampus, di magang, gitu. Atau kamu yang ibaratnya bisa software-software apa, gitu. Kenapa kamu nggak nyebut yang accounting kan luas, bidang bagian mana yang kamu kuasai, gitu. Apalagi tadi sebenarnya udah ada niat bagus. Kamu riset soal perusahaan, menyebut nama perusahaan. Benar, itu bridging juga. Versi 2-mu itu juga udah bener. Itu baru bridging di intro, di awalan. Tapi nggak ada ekornya nih yang inti. Saya tahu bahwa perusahaan ini merupakan salah satu perusahaan terbesar di Indonesia. Saya ingin berpartisipasi di dalamnya dengan menggunakan bidang akuntansi saya. Saya terbiasa untuk melakukan ini. Pada saat kuliah, saya juga memperoleh beberapa mata kuliah favorit saya yang berkaitan dengan AP dan AR. Di sana semua mata kuliah tersebut saya memperoleh nilai A. Dan secara umum semua mata kuliah saya sebanyak 160 SKS, saya memperoleh prestasi dengan IPK 3,9. Pada saat saya magang juga saya diberikan kesempatan untuk mencoba beberapa software. Saya terbiasa untuk mengolah data accounting menggunakan Excel, Mayop, Zahir, Accurate. Dari situ saya yakin bahwa semua pengalaman saya itu dapat saya aplikasikan di sini pada saat saya diberikan kesempatan untuk berkontribusi. Kurang lebih kayak begitu. Kenapa nggak nyebut gitu? Kenapa kamu kok nggak nyebut detailin AP, detailin AR, detailin tax, detailin audit, detailin rekon gitu? Kenapa nggak nyebut ke situ? Hanya sekedar saya memiliki background yang sesuai sehingga saya yakin bahwa gini, saya memiliki background yang relevan sehingga saya begini. Contohnya mana? Kayak tadi loh, kamu cuma ngomong, saya melamar di sini sebagai juru masak nasi goreng karena saya memiliki pengalaman yang relevan sehingga saya yakin bisa berkontribusi. Ya, memang sih, yang lamar di sini kan yang pernah masak nasi goreng kan gitu. Bayangin sama orang yang tadi ngomong, saya bisa masak 10 jenis nasi goreng, saya pernah masak spesial untuk tamu-tamu istimewa di istana, saya pernah masak dalam jumlah kecil maupun jumlah besar pada saat saya punya pengalaman jadi relawan di pengungsian dan lain-lain. Itu kan nilai jual mau didetailin. Kenapa kok harus didetailin kayak begitu? Karena logikanya gini, orang yang bisa masak nasi goreng banyak, juru masak nasi goreng banyak,
Tapi nggak semua orang yang bisa masak nasi goreng pernah menghidangkan ke istana kan? Nggak semua orang yang bisa masak nasi goreng pernah masak untuk 200 orang sekaligus di pengungsian kan? Itu loh yang kamu jual. Namanya unique value proposition. Yang kamu jual itu general value proposition. Nilai umum yang diajukan. Ya kamu sama yang lain ya setara. Kamu pesaingmu tuh orang-orang sejurusanmu itu. Ya kamu nggak kelihatan nonjol. Bayangin nanti ada yang ngomong lebih detail. Dan itu pasti. Kenapa? Kamu harus yakin bahwa kamu bukan kandidat tunggal. Kamu pasti akan dibandingkan dengan orang lain. Nah, bayangkan dengan pertanyaan yang sama, semuanya pada jawab, saya memiliki background yang relevan, saya memiliki pengalaman yang relevan, kayak gitu. Tiba-tiba ada yang nongol dengan memberikan contoh kayak tadi. Saya terbiasa untuk membuat laporan ini itu, saya bisa bikin raca ini itu, saya paham terkait APR, ITEX, ini, saya pernah mengurus ini, saya pernah menghandle ini, saya pernah mencoba di kantor saya sebelumnya, saya pernah mencoba software ini, gitu-gitu. Kenapa nggak kamu sebut? Gitu. Paham ya logikanya ya? Namanya unique value proposition. Jadi jawaban kamu itu kalah di unique value proposition. Karena kamu dianggap sebagai lulusan accounting pada umumnya. Yang semua orang bisa ngeklaim kayak gitu. Nih aku ngomong kayak begini, karena buat contoh buat teman-teman dengan jurusan yang lain yang nonton sampai menit ke sini. Paham ya? Pertanyaan ini kelihatan mudah. Ini salah satu pertanyaan yang umum biasa keluar di interview dan termasuk jenis pertanyaan termudah. Gitu. Tapi banyak orang hanya ngomong, ya karena saya punya background yang relevan. Kan aku juga bisa jawab, ya aku pegang CV-mu, aku udah baca, makanya aku undang. Ya aku tahu relevan, tapi relevannya apanya gitu loh. Barangkali ada yang nggak tertulis di sini. Oh, tadi yang aku bilang, oh kamu pernah masak dalam jumlah banyak nggak tertulis di sini. Oh, kamu pernah masak di istana nggak tertulis di sini gitu. Barangkali pada saat di interview, gunanya interview itu apa sih? Satu, mengetahui informasi yang belum diketahui, yang ibaratnya di CV belum tertulis, di psikotes belum terukur, di interview kamu sampaikan. Jadi satu, mengetahui informasi baru yang kita belum peroleh. Yang kedua, melengkapi. Mungkin di CV udah tertulis tapi kurang detail sehingga kita perluas dan perdalam saat interview. Paham ya? Gitu. Gitu. Yang nanti akhirnya yang ketiga adalah apa? Mengevaluasi. Dalam arti kita anggap kamu tuh nggak bisa, ternyata setelah di interview bisa. Gitu. Nah, ini jangan sampai kebalikannya nih. Biasanya kalau orang kebalikannya adalah di atas kertas dia meyakinkan. Saat di interview, dia tidak lebih meyakinkan daripada kertasnya. You are not as good as you are on the paper gitu. Dan apalagi kamu nggak lebih bagus dari ya kandidat pesaing kamu kayak gitu. Padahal kamu punya kemampuannya, hanya menjualnya saja yang kurang. Lalu apa yang harus dilakukan sekarang? Satu, latihan interview. Latihannya itu dua. Latihan teorinya, kamu buka channel YouTube-ku, cari playlist judulnya tes interview tuh, dengerin semua tuh playlist. Aku baru bikin 41 pertanyaan, belum aku tambah. Ya, di situ ada pertanyaan-pertanyaan yang biasa muncul, pelajari itu. Kamu harus paham, ingat paham. Kenapa paham? Banyak sekali bentuk pertanyaan interview yang pertanyaannya beda-beda, tapi intinya menanyakan hal yang sama. Jangan pernah belajar interview dengan model menghafal, karena nanti kamu pertanyaan diubah dikit, bingung. Pakai logikanya, oh ini intinya nanya ini sih. Oh dia nanyain skillku sih. Oh ini nanyain pengalaman kerjaku terakhir sih gitu, paham? Gitu. Jadi kamu harus familiar di situ. Perbanyak referensi di sini, baca, nonton konten, gitu-gitu. Tapi ini aja nggak cukup, ini baru 50%. 50%-nya adalah praktek. Kamu harus praktek ngomong. Gitu. Nanti aku ajarin praktek ngomongnya gimana, di sesi 2 aku jelasin. Oke? Jadi di sini harus ada versi prakteknya. Oke ya? Harus ada versi prakteknya yang ada orang yang evaluasi. Ada cara misalkan kamu praktek di depan kaca ngomong sendiri, boleh sesekali. Kita kan tetap bisa menilai diri kita sendiri. Gitu. Nggak ada ya yang namanya, loh yang bisa menilai diri kita kan orang lain. Nggak ya. Kita juga bisa menilai diri kita. Contohnya apa? Kenapa kita minum? Karena kita menilai kita haus. Gitu. Itu contoh simpel aja. Kita bisa menilai diri kita. Gitu. Nah, interview juga sama. Kamu belajar nonton kaca dulu. Gitu. Oke? Nonton kaca udah kelar nih. Kalau udah nggak bisa, record. Kamu record di HP. Share aja di grup angkatanmu. Teman-teman, aku lagi belajar pura-pura interview nih. Dievaluasi dong. Nah, gitu. Aku kurang apanya nih?
Kirim aja kalau ke bestie-bestie kamu. Kirim, kirim, kirim gitu. Tanya feedback dari orang kayak begitu. Atau kayak begini, sama aku begini, boleh gitu. Caranya banyak. Jangan sampai kamu hanya memperkuat apa? Nonton, baca gitu. Prakteknya kurang. Kamu paham mau ngeluarin apa, tapi mulutmu belum bisa secepat otakmu nanti. Nggak bisa ngikutin. Belibet. Atau, aduh maksudku bukan itu ya. Tapi kok aku ngomongnya begitu. Atau aku tahu ini harus jawabnya gimana. Tapi kenapa aku ngomongnya susah? Nah gitu-gitu. Karena nggak imbang antara belajar teori, ngasih makan ke otak sama ngasih makan ke mulut gitu. Bahasanya ya gitu. Jadi harus diimbangi di situ. Nah ini contoh aja. Salah satu pertanyaan, mengapa kamu ngelamar di sini? Ingat kuncinya tuh unique value proposition. Orang yang sehebat kamu itu banyak, tapi bedanya kamu dengan yang lain apa? Gitu. Kamu kurang ngasih detailnya terkait industry knowledge, pengetahuan industri, daily activity kamu yang kau paham, bidang-bidang itu ya, yang kamu kuasai gitu lah industry knowledge itu. Terus sama software-software yang bisa, software atau hardware lah, tools yang berkaitan dengan tugas itu. Yang mungkin kamu peroleh di kuliah, di praktikum, di magang, di apapun itu. Belajar secara mandiri, diikut bootcamp, pendidikan non formal bisa gitu. Paham? Paham ya? Gitu. Ini baru satu pertanyaan nih. Gitu. Terus apa Pak, lagi? Pertanyaan apa lagi? Ada pertanyaan apa? kalau kalau semisal kan saya pengalamannya itu bukan jadi accountant, bukan di posisi accounting itu, penyusunan kalimatnya contohnya seperti apa, Pak? Pengalaman kerjamu sebelum-sebelumnya bukan di accounting. Bukan, Nah, bukan. kamu sampaikan saja. Kalau misalkan kamu punya pengalaman nih, misalkan contohnya gini. Kamu lulus kuliah jurusan accounting. Aku kasih permisalan ya. Terus habis itu kamu ikut magang dua. Satu magang admin, satu magang ya udah admin gitu 2 kali setahun nih misalkan. Terus kamu mau daftar accounting lagi, ya kamu sampaikan. Kamu apa? Tonjolin periode kuliahmu itu. Tonjolin bahwa aku tuh satu punya passion di bidang accounting, dua aku menguasai dan memahami periodeku kuliah. Jadi kamu benar-benar mengungkit kuliahnya lagi, oke? Okay? Termasuk magang, ada magang dong yang kamu miliki, ya nggak? Barangkali magangmu sesuai Enggak, dengan accounting, nggak ada. Oh ya udah, enggak pokoknya ada. Oke, nanti kita cek di CV aku karena belum ngecek CV ya, itu buat nanti. Ibaratnya kamu ada praktikum atau ada mata kuliah yang berkaitan dengan accounting, ada banyak, Pak. dengan nilai plusnya adalah kamu juga punya pengalaman di administrasi, di mana di dalam kegiatan administrasi itu ada berapa persen porsi finance atau berapa persen porsi accounting. Nih, ini sebenarnya merubah mindset. Jadi, mindset ini ya, mindset awal yang mungkin lulusan accounting dengan pengalaman kerja setahun admin, itu kan nanti akan disampaikan sebagai aku lulusan accounting tapi pengalaman kerjaku bukan accounting. Gitu kan sudut pandangnya. Nah, itu coba diubah. Jadi, yang tadinya, aku ulang, sudut pandangnya itu background accounting atau paham accounting tapi pengalaman kerja bukan accounting, itu diubah jadi menguasai accounting atau punya background accounting yang punya nilai plus juga di administrasi gitu. Jadi kamu ngelihatnya bukan tidak memiliki pengalaman di accounting, tapi kamu melihat dirimu sendiri sebagai orang accounting yang dilengkapi kemampuan administrasi. Jadi kamu menambahkan administrasi itu sebagai topping. Nah, kita mau nasi goreng lagi nih gitu. Gitu. Jangan jangan ngelihatnya kayak saya kayak dua terpisah gitu loh. Ini accounting, ini admin misalkan. Ini kan kayak dua terpisah gitu kan. Nah, kamu harus bisa menonjolkan bahwa kalau Anda ngerekrut saya, Anda ngerekrut orang yang bisa accounting, saya juga bisa backup admin. Karena saya juga ada pengalaman di situ gitu. Jadi nonjolinnya pada saat di interview, sampaikan dulu dari sisi adminnya pendidikan itu. Jangan dari pengalaman kerja terakhir. Kalau pengalaman kerja terakhir lah ini kan nggak relevan gitu. Sebenarnya bisa ngeles juga gitu. Relevansi itu bisa dilihat tidak hanya dari pengalaman kerjanya. Pendidikan saya relevan. Pengalaman kerja saya mungkin nggak, tapi kegiatan di dalamnya relevan. Ini aku sering ngasih contoh ini ya. Kamu misalkan punya kerjaan jadi admin sosmed. Kemudian kamu pengen ngelamar kerja jadi sales kacamata.
kalau dipikir nggak nyambung kan ya gitu, admin sosmed atau mungkin kamu kayak CS lah, customer service di sosial media gitu, sama sales sales kacamata, kayak nggak nyambung kalau cuma dilihat dari judulnya. Tapi kalau dilihat dari kegiatannya gitu, oh ternyata kamu ya pada saat kamu jadi admin sosmed gitu, di situ kamu balas-balesin chat gitu, terus di situ kamu juga nawarin produk sampai orang akhirnya mau beli. Terus sekarang kamu ngelamar kerja jadi sales kacamata. Artinya apa? Kalau cuma dari judul, aku ngelamar sales, pengalamanmu ku admin sosmed, kayak nggak relevan. Tapi saat aku jadi admin sosmed, di dalamnya ada kegiatan sales, aku jualan. Gitu loh. Nah, itu yang harusnya kamu tonjolin. Nonjolinnya bukan orang jurusan accounting tanpa pengalaman accounting, tapi kamu orang jurusan accounting plus dilengkapi kemampuan praktikal lagi gitu. Praktikal di admin. Jadi saya bisa, kamu jual, saya bisa backup accounting terkait ini, kamu bilang gitu. Saya juga terbiasa untuk kegiatan administrasi, mulai dari data entry, pengolahan data ini itu, pengumpulan data ini, pengolahan data menggunakan Excel, ngumpulin data dari departemen-departemen lain, nah, gitu-gitulah. Oke ya, rubah mindset itu dulu ya, gitu. Bukan A tanpa pengalaman A, gitu, tapi A yang dibekali kemampuan B. Jadi ini nyatu, blend in, gitu. Oke. Oke, terus apa lagi biasanya yang kamu bingung atau ada pertanyaan apa? Kayaknya udah gak ada sih, Pak. Nggak ada. Berarti cuma satu pertanyaan dong. Nah, sekarang balik lagi ke kamu. Interview itu kan deretan pertanyaan, rentetan pertanyaan. Dari semua interview HR yang kamu curigai, masa cuma ada satu pertanyaan ini sih? Ada deh satu yang Apalagi? sebenarnya ini pernah ditanyakan satu kali gitu kan. Tapi itu sempat bikin saya agak shock juga kayak Hmm, kok tiba-tiba pertanyaan ini muncul gitu. apa tuh? Beliau minta HR-nya tuh minta buat menceritakan soal keluarga saya, Oke, lingkungan keluarga saya itu. oke. Jadi gini, pada saat kita ditanya hal-hal yang sifatnya privacy kayak begitu, itu memang ada dua hal. Pertama, memang pengen tahu. Yang kedua, pengen tahu reaksinya doang. Jadi ibaratnya kalau pengen tahu tuh mungkin ada bahan pertimbangan di dalam sana gitu. Yang kedua adalah pengen tahu reaksinya. Artinya kalau kamu nggak berkenan, nggak dijawab juga nggak apa-apa, dijawab juga nggak apa-apa. Karena yang dinilai bukan ceritamu, tapi caramu bercerita. Kayak gitu. Oke. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan privasi yang ibaratnya tadi memang kepo pengen tahu. Yang kedua hanya pengen tahu reaksinya aja. Atau sebenarnya ada yang ketiga. Nah ini yang menyimpang ini nggak usah ini coret gitu. Terlalu kepo berlebihan kalau yang ini gitu. Nah yang kepo berlebihan sama yang kamu kurang berkenan, kamu bisa tolak di situ. Nolaknya ada dua. Kamu langsung menolak atau kamu jawab secara umum dan langsung kayak dialihkan untuk ditolak gitu. Kamu sampaikan saja nggak apa-apa gitu. Selamat siang Bu, terima kasih untuk pertanyaannya terkait dengan keluarga saya. Secara umum tuh begini, 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 begini. Namun untuk lebih detailnya, mohon maaf, mungkin bisa saya ceritakan di lain waktu, dikarenakan saya tidak terbiasa untuk menceritakan hal privasi ke orang lain terlalu dalam, apalagi baru pertama kali bertemu. Mohon dimaklumi, mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kayak gitu aja nggak apa-apa, gitu, oke? Atau langsung sejak awal kamu sampaikan saja, gitu. Saat ini saya berfokus untuk melamar pekerjaan sebagai staf accounting di PT ini, namun menurut saya pertanyaan baru saja itu kurang berhubungan dengan ini. Bagaimana kalau kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Pak? Gitu. Boleh, gitu. Intinya hal-hal yang sifatnya kayak begitu. Nah, aku sih biasanya akan menyarankan kalau sifatnya itu masih bisa kan batas toleransi orang beda-beda ya, gitu. Dari ada yang kayak nggak enakan kalau langsung nolak kan gitu, apalagi kaget nggak tahu bakal ceritakan ke situ gitu, maka kamu ceritakan secara umum generalnya aja gitu. Sebenarnya banyak yang baper sampai ke sedih tuh karena kan kamu sendiri yang milih nyeritain kisah sedihnya, paham nggak gitu. Tapi kalau kamu mengasih gambaran umumnya aja ya nggak apa-apa, terus habis itu ada penolakan halus kayak begitu, saat kamu bisa membelokkan semacam itu tanpa ada emosi yang merusak raut wajah, cara berbicara gitu. Nah, itu namanya
professional speaker kayak gitu. Gitu. Oke. Nanti aku jelasin lebih detail di sesi detail. Oke. Apalagi kamu ada pertanyaan apa? Eh, saya Cukup? cukup sepertinya. Oke, cukup. Sekarang kita masuk ke sesi detail aja ya berarti ya. Oke.